Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Sir. Oke, baik semua ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang sistem reproduksi, di mana kita akan melanjutkan materi tentang fertilisasi, gestasi, dan partus. Ya. Nah, izinkan saya untuk screen share materi pada pagi hari ini. Oke, bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Sir. Oke. Nah, jadi untuk materinya adalah fertilisasi, gestasi, dan partus. Apa itu? Fertilisasi adalah pembuahan, gestasi adalah kehamilan, dan partus adalah persalinan. Jadi kita akan membahas masing-masing dari istilah ini ya. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari materi ini? Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi pada manusia sehingga dapat menyebabkan terjadinya kehamilan atau gestasi hingga persalinan atau partus, dan siswa mampu menjelaskan proses pembelahan sel hingga menjadi bayi pada saat kehamilan. Nah, di mana untuk materinya tentunya mengenai fertilisasi, kehamilan, dan persalinan, serta apa saja hormon-hormon yang terlibat. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama tentang fertilisasi atau pembuahan. Nah, pada proses ini terjadi pertemuan antara sel telur atau ovum dan sel sperma. Pada saat dilakukan senggama atau hubungan seksual, maka pria dapat mengeluarkan ratusan juta sperma. Sperma tersebut tidak dapat langsung membuahi sel telur karena hanya sebagian kecil saja yang bisa masuk melalui mulut rahim. Sperma dapat bertahan dalam saluran reproduksi wanita kurang lebih 24 hingga 28 jam sambil menunggu sel telur diovulasikan atau dilepaskan. Nah, sel telur atau ovum yang diovulasikan akan mendapatkan sejumlah perlindungan dari lapisan zona pellucida dan corona radiata. Sel telur ini akan bertahan 6 hingga 24 jam setelah diovulasikan. Pada saat pembuahan terjadi, sperma akan mengalami proses kapasitasi ketika bertemu dengan ovum. Kemudian sperma menembus zona pellucida ke sel telur. Saat sperma dapat menembus sel telur, hanya kepala sperma yang bisa masuk. Nah, dari ratusan juta sperma, hanya akan ada satu sperma yang berhasil menembus sel telur atau ovum. Ingat ya, jadi dari ratusan juta sperma yang dikeluarkan, maka yang bisa menembus ovum hanya satu sperma yang berkualitas atau yang bagus. Nah, saat sperma dapat menembus sel telur, hanya kepala sperma yang bisa masuk ya. Nah, selanjutnya inti sel sperma memasuki sitoplasma sel telur dan terjadilah peleburan antara inti sperma dengan ovum sehingga terbentuklah zigot. Proses pembuahan ini terjadi di ampula tuba falopi atau oviduct pada wanita. Nah, jadi fertilisasi atau pembuahan yaitu peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Zigot akan menempel atau implantasi pada dinding uterus atau rahim dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan janin. Nah, keadaan demikian disebut dengan masa kehamilan. Janin akan keluar dari uterus setelah berusia 40 minggu atau kira-kira 9 bulan 10 hari. Peristiwa ini disebut dengan kelahiran atau gestasi ya. Nanti kita akan membahas tentang kehamilan. Nah, apa saja sih tahapan waktu dalam fertilisasi? Nah, yang pertama, beberapa jam setelah fertilisasi zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Nah, yang kedua, pada hari ketiga atau keempat terbentuklah kelompok sel yang disebut dengan morula. Morula akan berkembang menjadi blastula.
rongga blastosel berisi cairan dari tuba Fallopi dan membentuk blastosit. Nah, yang ketiga, pada hari ke-6 setelah fertilisasi, tropoblas akan menempel pada dinding uterus atau disebut dengan proses implantasi. Jadi ada proses implantasi itu adalah penempelan pada dinding rahim atau uterus ya. Nah, kemudian ia akan mengeluarkan hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi produksi hormon progesteron dan estrogen sehingga mencegah menstruasi atau haid. Nah, selanjutnya yang keempat, pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat menempel pada dinding uterus. Dan terakhir adalah dilanjutkan dengan fase gastrula. Nah, tadi ada fase morula, ada fase blastula, yang terakhir adalah fase gastrula. Nah, pada fase ini, ia terjadi pada hari ke-21, plasenta akan terus berkembang dari tropoblas. Mulai terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio inilah yang akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh. Nah, organ tubuh akan berkembang semakin sempurna seiring bertambahnya usia kandungan. Oke. Nah, selanjutnya pembuahan atau fertilisasi terjadi jika sel telur bertemu dengan sel sperma. Pada manusia, proses tersebut didahului dengan proses hubungan seksual atau persetubuhan. Penis harus berada di dalam keadaan ereksi agar dapat mengantarkan sperma ke dalam vagina. Penis ereksi atau tegang disebabkan oleh melebarnya arteri dan menutupnya pembuluh vena di penis. Dengan demikian, ada banyak aliran darah yang masuk dan sedikit darah yang dikeluarkan atau ditahan dalam pembuluh darah penis. Nah, pembuluh darah juga akan memenuhi jaringan yang ada di dalam penis sehingga penis mengalami pemanjangan dan berubah menjadi lebih keras. Jika penis sudah ereksi, maka proses senggama dapat dilakukan. Nah, pada saat penis memasuki vagina, reseptor di penis akan menerima rangsangan sentuhan yang menyebabkan dikeluarkannya semen atau mani yang berisi jutaan sel sperma. Proses keluarnya semen tersebut dinamakan dengan ejakulasi. Nah, pada pria normal, dalam 1 kali ejakulasi akan dikeluarkan 300 hingga 400 juta sel sperma. Pergerakan sel sperma di dalam vagina dibantu oleh semen dan cairan pelicin yang dihasilkan oleh serviks atau leher rahim. Cairan pelicin tersebut akan disekresikan oleh kelenjar di serviks jika seorang wanita telah siap melakukan senggama atau mendapatkan rangsangan seksual. Sel sperma akan berenang menuju oviduct atau tuba Fallopi, tempat sel telur berada setelah masa ovulasi. Oviduct atau tuba Fallopi merupakan tempat fertilisasi pada manusia. Ingat ya, jadi tempat terjadinya fertilisasi adalah di tuba Fallopi atau di oviduct. Nah, pergerakan sel sperma didukung oleh ekor sperma yang banyak mengandung mitokondria penghasil ATP atau adenosin trifosfat atau energi ya. Nah, sel telur yang diovulasikan umumnya masih berada pada tahap meiosis kedua dan belum sepenuhnya menjadi oosit. Dengan adanya peleburan sel sperma, proses meiosis kedua dapat dipercepat. Sel telur yang telah siap dibuahi akan membentuk zona pelindung yang dinamakan dengan corona radiata di bagian luar serta sebuah cairan bening yang ada di dalamnya disebut dengan zona pellucida. Nah, sel sperma yang telah mencapai sel telur akan berlomba-lomba untuk dapat memasuki zona pellucida. Zona pellucida mempunyai reseptor yang bersifat spesies spesifik. Artinya hanya dapat dilalui oleh sel sperma dari satu spesies. Akrosom sperma mempunyai enzim litik yang mampu menembus corona radiata dan zona pellucida. Nah, pada saat sel sperma menembus corona radiata, akrosom sperma akan meluluh, ya, akan luruh gitu ya. Sel telur atau ovum kemudian akan segera menyelesaikan tahap meiosis kedua, menghasilkan inti fungsional yang bersifat haploid atau N.
Bagian inti sel sperma ini kemudian bersatu dengan membran sel telur untuk melakukan peleburan atau fusi materi genetik. Nah, gerakan ini mirip dengan mekanisme endositosis pada sel. Setelah terjadi peleburan atau fertilisasi ini, maka korona radiata akan menebal sehingga tidak ada lagi sperma yang dapat masuk. Jadi hanya ada satu sel sperma yang bisa menembus sel telur atau ovum. Nah, pada saat inilah maka sel sudah dapat dibuahi dan berubah menjadi zigot. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula. Zigot ini kemudian melakukan pembelahan sel selama perjalanannya di oviduk atau tuba falopi menuju rahim. Pergerakan zigot menuju rahim atau uterus tersebut memakan waktu 4 hari. Dalam waktu 1 minggu, zigot telah berbentuk seperti bola yang dinamakan blastula. Blastula memiliki rongga yang disebut dengan blastosol. Nah, massa sel di bagian dalam blastosol akan menjadi bakal embrio. Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di dinding rahim atau di bagian endometrium. Proses inilah yang dinamakan dengan implantasi. Nah, blastula selanjutnya berkembang menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau ectoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Tahap ini disebut dengan gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga. Oke, nah selanjutnya ectoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung. Nah, mesoderm atau lapisan tengah membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Sementara itu, endoderm atau lapisan dalam akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa inilah yang disebut dengan organogenesis atau proses pembentukan organ-organ tubuh. Nah, organogenesis dimulai dari minggu ke-4 hingga minggu ke-8 dan penyempurnaannya dimulai pada minggu ke-9. Oke. Nah, di sini ada perkembangan zigot ya. Nah, ada perkembangan zigot. Oke. Nah, di sini embrio akan melepaskan hormon chorionic gonadotropin atau hormon yang mirip dengan LH atau luteinizing hormone yang akan dibawa ke ovarium untuk mencegah luluhnya korpus luteum. Dengan demikian, estrogen dan progesteron tetap dihasilkan sehingga dapat mempertahankan persiapan kehamilan di rahim dengan mempertahankan ketebalan endometrium atau dinding rahim. Nah, kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Nah, pada manusia, rata-rata kehamilan terjadi selama 38 minggu atau 40 minggu dari siklus menstruasi terakhir hari pertama. Oke. Nah, kelahiran bayi terjadi melalui serangkaian kontraksi uterus yang beraturan. Beberapa hormon seperti estrogen, oksitosin, dan prostaglandin berperan dalam proses ini. Nah, itu adalah informasi tentang fertilisasi atau pembuahan serta perkembangan zigot ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gestasi. Gestasi itu sama dengan kehamilan ya. Nah, gestasi atau kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi yang berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan 10 hari ya. Nah, kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang hampir selalu terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum. Tumbuh dan berkembang di dalam uterus atau rahim selama kurang lebih 259 hari atau 37 minggu atau sampai mencapai 42 minggu ya. Nah, jadi setelah terjadi pembuahan, kehamilan dapat terjadi dengan baik apabila terjadi proses perlekatan zigot ke dinding rahim secara sempurna. Nah, kehamilan pada manusia sekitar 38 minggu ya sejak pembuahan. Zigot tersebut akan membelah dari tahap morula atau 16 sel yang seperti
bentuk buah beri ya, kemudian membelah lagi menjadi blastokista, kira-kira 32 sampai 64 sel melalui proses blastulasi. Selanjutnya, blastokista akan melakukan perlekatan atau implantasi pada dinding uterus yang disebut dengan proses implantasi yang diinduksi dengan enzim proteolitik. Nah, blastokista akan menjadi trofoblast, lapisan terluar, embrioblast atau sel bagian dalam, dan blastosol atau rongga berisi cairan. Ya. Nah, embrio yang tumbuh akan didukung oleh adanya membran seperti kantong kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Kantong kuning telur menyediakan nutrisi utama bagi embrio yang akan mengandung spermatogonium atau oogonium setelah bayi dewasa. Membran amnion merupakan pelindung yang sangat tebal berisi cairan amnion untuk melindungi embrio dari gesekan dan mengatur suhu embrio. Lapisan korion akan menjadi bagian utama plasenta yang melingkupi amnion dan kantong kuning telur. Sedangkan allantois merupakan membran vaskular kecil yang mula-mula sebagai tempat pembentukan darah dan untuk pernapasan, saluran makanan, serta ekskresi. Nah, pada peristiwa kehamilan atau gestasi, plasenta akan terbentuk pada bulan ketiga. Fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, suplai atau persediaan makanan dari ibu ke janin, mencegah mikroorganisme masuk ke janin, serta menghasilkan hormon yang dibutuhkan untuk memelihara kehamilan. Oke. Nah, kemudian untuk fisiologi kehamilan, di sini ada proses kehamilan ya, akan saya jelaskan. Nah, proses kehamilan terjadi dari ovulasi, yaitu proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Terjadi migrasi spermatozoa dan ovum. Jadi terjadi perpindahan ya antara spermatozoa ke ovum. Terjadi konsepsi dan pengembangan zigot, terjadi nidasi atau implantasi pada uterus, pembentukan plasenta, serta tumbuh kembang konsepsi sampai aterm. Ya. Nah, kemudian pada proses plasentasi ya, di sini perlu saya jelaskan bahwa plasentasi merupakan proses pembentukan struktur dan jenis plasenta setelah nidasi atau implantasi embrio ke dalam endometrium, maka plasentasi dapat dimulai. Pada manusia, plasentasi berlangsung sampai 12 hingga 18 minggu setelah fertilisasi atau pembuahan. Oke. Nah, itu merupakan informasi tentang gestasi atau kehamilan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja hormon yang berperan dalam proses kehamilan. Yang pertama adalah progesteron dan estrogen. Nah, ini merupakan hormon yang berperan dalam masa kehamilan 3 hingga 4 bulan atau kira-kira pada trimester pertama menuju ke trimester kedua ya, pada masa kehamilan. Kemudian hormon prolaktin, yaitu hormon yang disekresikan oleh plasenta dan berfungsi untuk memacu glandula mamae atau kelenjar air susu untuk memproduksi atau menghasilkan air susu atau ASI. Yang ketiga, HCG atau hormon chorionic gonadotropin merupakan hormon untuk mendeteksi adanya kehamilan. Ia bekerja pada hari ke-8 hingga minggu ke-8 pada masa kehamilan. Hormon ini ditemukan pada urin atau air kencing wanita pada uji kehamilan. Jadi ketika diuji apakah hamil atau tidak, itu biasanya urinnya diambil sampelnya, kemudian diberi semacam test pack itu untuk mengetahui apakah ada gestasi atau tidak ya. Kalau misalnya dia garis strip 2 itu positif biasanya, tetapi kalau strip 1 itu negatif atau tidak hamil ya. Nah, selanjutnya adalah hormon oksitosin, merupakan hormon yang berperan dalam kontraksi uterus menjelang persalinan. Oke. Nah, itu adalah informasi tentang kehamilan atau gestasi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang partus. Partus itu adalah persalinan, oke? Nah, partus atau persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, selaput ketuban keluar dari uterus ibu.
Ya, nah persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan atau setelah kehamilan 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Ya, nah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan agresif pada serviks dan diakhiri dengan lahirnya plasenta. Nah, proses persalinan dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang teratur dan menyebabkan perubahan pada serviks atau membuka serta menipisnya serviks dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Itu adalah pengertian tentang persalinan atau partus ya. Nah, di sini ada proses persalinan ya, ada tanda-tanda persalinan. Yang pertama adalah terjadinya his persalinan. Sifat his persalinan adalah pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin besar, makin beraktivitas atau dalam kondisi berjalan, serta kekuatan akan makin bertambah. Yang kedua adalah tanda-tanda pengeluaran lendir dengan darah. Nah, terjadinya his persalinan mengakibatkan terjadinya perubahan pada serviks yang akan menimbulkan pendataran dan pembukaan. Pembukaan menyebabkan lendir yang ada di dalam kanalis cervicalis lepas. Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah. Nah, yang ketiga adalah tanda pengeluaran cairan. Pada beberapa kasus persalinan akan terjadi pecah ketuban ya. Nah, sebagian besar keadaan ini terjadi menjelang pembukaan lengkap. Setelah adanya pecah ketuban, diharapkan proses persalinan berlangsung kurang lebih 24 jam atau 1 hari lah ya. Nah, apa saja sih penyebab mulainya persalinan atau partus? Nah, ada 5 penyebab mulainya persalinan. Yang pertama, teori penurunan hormon. Nah, kira-kira 1 hingga 2 minggu sebelum persalinan, mulai terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja sebagai penegang otot-otot polos rahim. Karena itu akan terjadi kekejangan pembuluh darah yang menimbulkan his jika kadar progesteron turun. Nah, yang kedua, teori plasenta menjadi tua, yaitu penuaan plasenta akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron sehingga terjadi kekejangan pembuluh darah. Hal tersebut akan menimbulkan kontraksi rahim. Yang ketiga, teori distensi rahim, di mana rahim yang menjadi besar dan menegang menyebabkan iskemia otot-otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi uteroplasma. Yang keempat, teori iritasi mekanik. Nah, di belakang serviks atau di belakang mulut rahim terletak ganglion servikal. Nah, apabila ganglion tersebut digeser dan ditekan, misalnya oleh kepala janin, maka akan timbul kontraksi uterus. Nah, yang terakhir adalah teori induksi partus atau induction of labor. Nah, di mana partus dapat ditimbulkan dengan adanya gagang laminaria, yaitu beberapa laminaria dimasukkan dalam kanalis serviks dengan tujuan merangsang plexus Frankenhauser. Yang kedua adalah pecahnya ketuban atau disebut dengan amniotomi. Dan yang ketiga adalah tetesan oksitosin, yaitu pemberian oksitosin melalui tetesan perinfus. Oke, nah itu merupakan penyebab mulainya persalinan atau partus. Nah, ada juga hormon-hormon yang berperan dalam proses persalinan. Nah, yang pertama adalah relaksin, yaitu hormon yang mempengaruhi peregangan otot simfisis pubis. Ya. Nah, yang kedua adalah estrogen, yaitu hormon yang mempengaruhi hormon progesteron yang menghambat atau menginhibisi kontraksi uterus, serta oksitosin, yaitu hormon yang mempengaruhi kontraksi dinding uterus atau rahim. Oke. Nah, demikianlah pembahasan mengenai fertilisasi, gestasi, dan partus atau persalinan. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA kita atau di psikologi. Nah, semua tugas sudah saya upload ke psikologi. Bisa kamu lihat di situ ada modulnya, kemudian ada evaluasi pembelajarannya, dan sebagainya.
Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi tentang laktasi ya atau ASI. Nah, demikianlah pembahasan tentang materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.